Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Kembali lagi di channel Farhan Kudusan, dan kali ini di acara Seri Sersan, sebuah talk show yang mengangkat berbagai macam profesi dan kesibukan dari teman-teman saya. Teman-teman saya. In the night, the stormy night, the way she flies. This could be paradise, 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 paradise. Kembali lagi di channel Farhan Kudusan, dan kali ini di acara Seri Sersan, sebuah talk show yang mengangkat berbagai macam profesi dan kesibukan dari teman-teman saya. Teman-teman saya. Jadi ini adalah Seri Sersan edisi yang pertama, dan saya sangat bersyukur sekali di channel ini yang masih baru ini kedatangan raja YouTuber Plut. Raja YouTube. Amin. Saya kira cilik tapi optimis. Mantap. Jadi saya kehadiran tamu luar biasa. Beliau adalah seorang yang awal mau tulis buku nih. Tulis buku. Iklan buku. Jadi Mas Imam Syafi'i, pakar dunia branding, pernah tulis buku Catrice Branding. Beliau juga punya usaha konveksi, lalu sebagai konsultan UMKM juga. Tapi kalau terlalu banyak saya jelaskan, mungkin bingung. Jadi lebih tepatnya Mas Imam yang akan menjelaskan tentang Mas Imam. Jadi monggo Mas, perkenalan dulu Mas. Iki acaranya sopo kita sing kenalnya sopo. Baik, saya Imam Syafi'i. Kebetulan kalau aktivitas saat ini lebih concern ke dunia UMKM, pendampingan, konsultasi, pelatihan dan sebagainya yang terkait dengan dunia UMKM. Selain itu juga kebetulan sama dengan Mas Farhan, seorang pelaku usaha juga. Saya mengawali dengan bisnis, salah satunya bisnis konveksi kaos di kaosmurahku.com. Ada lagi juga sekarang lagi konsep mempelajari tentang branding, punya rumah branding Jogja yang salah satu hasilnya itu karya saya yang pertama praktis branding. Terus sekarang juga lagi concern di isu desa, jadi dengan teman-teman mendirikan salah satu lembaga yang khusus untuk pendampingan desa, pemberdayaan lah, lebih bagaimana agar desa ini bisa menghasilkan sesuatu dan berefek untuk masyarakat. Ya, SED itu. SED, sekolah ekonomi desa. Dan kita juga pernah bekerjasama dalam proyek di Kulon Progo. Kulon Progo saya itu pembuatan company profile buat desa. Jadi itu yang memperangkap saya adalah Mas Imam. Ada Mas Hayadi, ada Gus Ipul dan kawan-kawan yang lain di sana. Mas Imam punya usaha kaos Keep Up, terus rumah branding. Ini mungkin saya mau kepo dikit Mas tentang yang kaosnya itu sendiri. Itu dulu awalnya gimana dan bisa tercipta konveksi Keep Up dengan nama di websitenya itu kaosmurahku.com. Kalau misalnya kita nyari di Google, kita ketik kaos murah, yang muncul paling atas. Sekarang belum tentu. Kalau dulu di awal-awal kita bergerak di online masih kuat lah. Sekarang memang kita agak kurang maintenance dan lebih banyak mengelola pelanggan-pelanggan yang lama. Jadi websitenya agak sedikit tidak diurus. Tapi ya masih banyak repeat order guys. Alhamdulillah. Jadi kalau ada yang pesan dari misalnya kampus mana nih pesan, nanti kampusnya misalnya pesan baju lagi pasti ke Mas Imam. Sekian, kayak gitu ya. Sekian. Sama aja dengan Mas Farhan. Oke Mas, dulu awal mulanya tuh Keep Up itu dibikin tahun berapa? Terus inspirasinya datang dari mana? Kok bisa nih Mas Imam kepikiran buat bikin kaos di bidang bikin usaha di bidang konveksi di bidang awal mula sebetulnya itu berawal dari dunia kuliah ya. Waktu itu sebetulnya saya kebetulan bukan asli Jogja, terus SMA baru ke Jogja, dan mohon maaf gitu waktu itu sebagian besar ekonomi yang upah keluarga saya itu dari ibu gitu. Terus saya kelas 2 SMA, ibu nggak ada gitu, saya ikut guru saya, ikut di rumahnya beliau dan sebagainya. Dari sana mulai berpikir gimana caranya untuk bisa dapat uang sendiri. Nah, terus gimana caranya bisa mandiri? Seperti itu. Yang benar-benar mulai dengan mandiri itu di kuliah sih. Saya pergi ke Bandung, alhamdulillah waktu itu dapat beasiswa full difasilitasi pemerintah. Nah, sejak saat itu mulai dengan
bisnis, berbagai macam bisnis, dari Tahun mulai berapa Mas Iman? saya kuliah di 2007. Jadi kelihatan ya mana yang old school, mana yang milenial. Tapi masih milenial ini. Masih kelihatan kayak usia ya 35 lah Mas. Oh belum, baru 30. Buat tahun ini, tahun ini baru 31, jadi 31. masih muda lah, masih milenial lah. Tapi kelihatan kayak grade-nya 30 Mas. oh 30. Nah dari sanalah sempat ikut jualan pizza, Wow. terus juga Di Bandung. di Bandung, terus jualan keripik dan berbagai macam lah yang saya coba, dan akhirnya muncul ide untuk bikin kaos vendor, karena waktu itu juga kuliahnya tentang bidang tekstil juga. Wow. Saya belajar nyablon, belajar macam-macam ya. Bidang tekstil berarti Ya. fakultasnya apa Kalau sekolahnya kampusnya Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil, STI STT Tekstil Bandung. Terus saya sendiri konsentrasi di kimia tekstil ya, salah satunya yang belajar tentang sablon dan pewarnaan dan sebagainya lah. Berarti emang terjun langsung ya Mas di Ya. grafiknya. Nah dari Kalau dulu saya waktu usaha clothing, Hmm. saya terjunnya di bidang medsosnya sama brandingnya. Tapi kalau yang ngerjain orang lain. orang lain dititipkan ke konveksi. Nah kalau saya kebalik, dari ya awalnya memang seperti itu. Betul. Cuma lulus balik ke Jogja, tak lanjutin bisnisnya, beli macam-macam, termasuk alat-alat. juga alat-alat, termasuk juga nyablon dewe, gesut dewe Ya, digesut-gesut itu. motong dewe, ngenyekrin Oh. dewe dan sebagainya lah. Waktu itu pernah mengalami hal seperti itu. Tapi kalau sekarang Cuma udah 2000 punya karyawan banyak. 2010 ketemu dengan mentor bisnis, saya agak sedikit dibukakan frame-nya bahwa bisnis itu ya kalau kita hanya terjebak di area teknis kita nggak akan berkembang gitu. Betul. Nah sejak saat itulah saya mulai dibalik, tadinya Dibalik. produksi, akhirnya itu tak jual kabeh. Dijual semua ya? Dijual Online semua, ya? terus kita beralih ke dunia online. Si awal mulai online dari tahun itu. Jadi 2010 udah mulai online ya? Mulai online, awal-awal online. Waktu itu masih masih nyoba blog, masih inilah. Itu saya Sosmed baru- Romono Saya waktu baru itu. SMA kelas 2 itu. Bukan Romono, sosmed tuh masih Baru Friendster. Facebook sudah ada, awal mula muncul Facebook. 2008. Nah, saya masih pakai blog waktu Berarti itu. pakai Blogspot. 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 Nah, waktu itu kan SEO masih kenceng-kencengnya tuh zaman itu. Zaman itu ya? Zaman itu sosmed belum sekenceng sekarang. Nah, kita Dulu di SEO. SEO. Ingat betul 3 bulan tuh hanya concern garap website, puasa. Dan dia sendiri. Daniel sendiri. Tapi setelah sarjana tekstil. belajar Bikin IT, website, ya. belajar IT. SEO. Berarti kembali kalau saya sarjana IT, IT. belajar buat itu konversi. Oh gitu, kembali ya. Kembali. Nah dari Mantap. sanalah orderan mulai banyak, terus mulai dilempar ke Ke teman-teman konveksi. konversi. Terus 2014-2015 itu saya bangun tim. Sekarang juga timnya nggak banyak sih, cuma 3 orang gitu. Tapi yang itu standby di operasional terus. Yes, ya ketika ada Orderan. masuk orderan, teman-teman gerak, ada yang ngurusi desain, ada yang ngurusi belanja, ada yang ngurusi nanti bagian untuk ke produksi. Produksinya. Gitu. Dan teman-teman juga alhamdulillahnya sekarang juga sudah mulai pada berdiri sendiri. Pada Sudah- bikin konveksi sendiri. bukan konversi tapi usaha. mulai dengan usaha yang lain. Jadi ada yang satu, ada yang punya bimbel. Bimbel, Mas Uun, satu lagi yang temenmu juga, Mas Agung. Oh, Mas Agung. Nah, Mas Agung mulai Iya. dengan Ciklik. iya mulai dengan bisnisnya sekarang handle buku tahunan. Asik tuh buku tahunan tuh. Iya. Keren tuh. Kalau buku tahunan kerennya tuh kita kalau kerja nggak kerasa kerja. Ketemunya sama adik-adik Sama SMA. adik-adik tambah 6 gitu Tambah enam. maksudku. Temunya sama adik SMA, SMP itu asik kalau buku tahunan tuh. Itu perjalanan kaos, terus concern di dunia UKM, akhirnya menemukan salah satu UKM itu butuh sesuatu sebetulnya. Butuh yang namanya partner untuk ngembangke brand mereka. Nah, dari sanalah lahir rumah Rumah branding. Tadi 2015. 2015-an sudah dimulai. 2015-an tuh mulai merintis rumah branding. Rumah branding UMKM atau Rumah brand. Kalau ini rumah branding saja, tapi kalau websitenya rumah branding Jogja. rumahbrandingjogja.com. Jadi rumah branding Jogja itu sebuah apa Mas? Bisa dibilang kayak lembaga kah? Atau dia jasa kah? Atau Sebetulnya jasa Jasa ya? untuk pengembangan brand dari mulai konsep produk,
perencanaan sampai nanti area desain juga sampai nanti dunia digitalnya kita Berarti bisa. semua tentang brandnya dibantu handle di situ. Iya. Jadi misalnya ada orang nih, Mas Imam ini selain jago di dunia bisnis, juga jago dalam pendampingan UMKM. Dan kalau di rumah branding itu sendiri kan 2015 Mas, itu setelah Mas Imam jadi konsultan di Plut atau sebelumnya? Setelah, jadi awalnya memang berawal dari saya bekerja di Pusat Pelayanan Usaha Terpadu ya, sampai sekarang masih di sana. Sampai sekarang. Tapi melihat ada kebutuhan, jadi UKM itu butuh untuk ya kalau ngomong ke UKM gitu rata-rata kan baby boomer Iya, baby boomer. yang Yang sedang usianya berapa ya? Baby yang boomer? 40 atas ya, 40 ke atas ya gitu. Yang secara teknologi penguasanya agak kurang gitu. Nah, melihat peluang itu akhirnya bikinlah bisnis baru, karena kalau di Pusat Layanan Usaha Terpadu kita tidak boleh bisnis karena itu punya pemerintah full, tapi Punya pemerintah di bawah Dinas Koperasi UMKM. Dan kalau hanya konsultasi itu bisa, tapi kalau sudah arahnya Mas tolong bikinkan, Mas tolong kelolakan, nggak bisa ya Mas? Itu ya? Sebetulnya nggak cocok. Nggak cocok ya? Betul. Maka dari itu Kenapa Mas Imam bertahan di Plut? Karena Mas Imam bisa bikin konten setiap hari. ya enggak juga gitu ya. Ya karena di Plut juga satu karena ini mau di skip nggak yang tadi? nggak usah lah, nggak apa-apa. Tapi paling tidak ketika di Plut tuh ya bisa ketemu dengan banyak UKM, bisa membantu mereka itu. Jadi ada kepuasan sendiri, kepuasan ya? batin lah. Dan kami juga dibayar oleh pemerintah di sana. Cuma kalau memang Mas tolong bikinkan, nah ketika bikinkan kan saya butuh tenaga yang lebih, dan yang kedua itu juga tidak saya kerjakan sendiri. Betul, gitu loh. Saya paham Mas. Ya dulu pernah kasusnya sama juga Mas. Ibu-ibu Plut juga. Mas Farhan, buatin logo. Tak buatkan. Untung yang bikin aku sendiri ya Mas. Jadi misalnya mau di press pun ya monggo, yang kena dampaknya cuma aku. Berapa Mas? Ya kalau kayak ini ya 300 nggak apa-apa Bu. Wah 100 gimana? Oh ya nggak apa-apa Bu. Apalagi kalau kita punya tenaga kan gitu. Apa ya kita yang mau mungkin. Betul, makanya itu. Kalau semuanya di kita mah ya nggak apa-apa. At least misalnya emang mentok cuma dibayar berapapun atau gratis mungkin ya kita pahala. Tapi kalau kita ngajak temen nih, kita ngajak partner, yang ada partner, nah jadi ya tombol gitu. Ya makanya itu, dan pekerjaan-pekerjaan yang kayak gitu tidak saya kerjain sendiri. Jadi memang ada tim khusus ya gitu. Untuk itulah jadi segala macam transaksi yang berbau bisnis itu berada di luar kalian di Plut. Kalau misalnya hanya konsultasi, misalnya Mas tolong diajarin untuk bikin logo, kita ajar itu. Tapi logonya bikin sendiri. Mas bagaimana cara bikin website, mau belajar ajari. Kalau Mas tolong bikinkan, beda. Mas tolong buatin video kayak gitu. Karena kalau generasi baby boomer tuh lihatnya sepele Mas. Mereka waduh, cuman video kayak gini aja kok mahal Mas. Itu ya. Dikira bahwa video gampang mau piye. Karena banyak banget baby boomer atau orang-orang yang 40 tahun ke atas, misalnya ada video kayak company profile, misal company profile Pertamina mungkin Mas. Itu kan cuma 3 menit ya, tapi ratusan juta. Nah itu kalau yang lihat bapak-bapak, ibu-ibu, malah video 3 menit aja segini. Kemarin saya bikin 2 jam, segini doang Mas. 2 jam? Bikin videonya kayak gitu? 2 jam cuma naruh report. Terus ngomong dibandingin company profile yang 3 menit, tapi bikinnya mungkin beberapa bulan kayak. Ya teman-teman harus paham lah itu. Ketika bikin kayak gitu tuh kita harus ngonsep dulu, cari bahan dulu, baru dari itu baru diramu dan keluarlah outputnya. Gitu. Walaupun 3 menit prosesnya itu bisa sebulan, berbulan-bulan ya gitu. Di rumah branding sendiri tidak menerima semua klien kok. Jadi kita memang selektif sekali. Dan UKM pun yang kita tawari juga kita sudah harus paham bahwa dia tuh paling tidak sudah kesadarannya untuk mengeluarkan investasi. Saya bilang investasi itu bukan beban ya, investasi itu sudah ada gitu loh. Tapi kalau teman-teman yang memang belum, ya
dilayani dengan yang punya pemerintah tadi. Berarti Kita ajari nanti kalau proses editing ya kita ajari editing. Kalau pas dampingi misalnya pakai Mas aku ambil kamera gitu, biar kayak video. Mas pinjam kameranya, kayak gitu gimana? Kalau ibu upload, Mas pinjam kameranya, Mas bikin videonya, Mas bikin video. Nyewa pinjam. Investasi ya, saya juga beli kamera soalnya itu beli ya kan. Betul. Nah, mendingan teman-teman bisa tidak harus pakai kamera yang Bisa pakai HP loh. Sekarang banyak loh workshop Yes, betul. fotografi pakai smartphone, video pakai smartphone. Mas Yogi Bobi itu fotografi via smartphone. Jadi kalau saya amati selektifnya Mas Imam atau Rumah Branding dalam memilih customer itu ya selektif tapi tetap tetap ada edukasi juga kan, ada misinya memang edukasi. Kalau teman-teman mampu untuk membuat sendiri, bahkan kalau pas dapat klien ya gitu, pasangan nih klien, di exit strateginya itu selalu kita sarankan untuk mempunyai tenaga sendiri. Misalnya digital strategik nih, kita kontrak selama 3 bulan atau 6 bulan. Nah, exit strategi itu kita pasti sarankan beliau-beliau untuk punya satu admin sendiri. Kalaupun itu belum punya kapasitas untuk di sana, boleh belajar untuk makan dulu di Rumah Branding. Ya, kalau itu boleh. Bisa belajar silakan loh. Ketika memang belum seperti itu ya silakan. Kalau nanti mau dikelola sendiri ya harusnya tentu belajar ya. Jadi step by step. Kalau memang nggak pengen cepet dan nggak mau belajar, ya wes nggak bayar. Dan kami pun tidak harus di kami kok. Biasa seperti ini di Jogja tuh gudangi gitu loh. Banyak ya. Jogja ini gudangnya tempat orang-orang kreatif gitulah. Teman-teman bisa milih. Harga pun ranknya banyak. Ada yang memang rank agak murah, tengah, ada yang mahal juga banyak inilah banyak usaha banyak pilihan ya Mas ya. Banyak pilihan. Jadi ini tadi sebenarnya pertanyaan selanjutnya tapi udah kejawab juga. Kenalannya tuh banget. Tapi masih membahas tentang perkembangan ataupun dinamika UMKM Mas. Kalau misalnya kita lihat secara global di Indonesia itu seperti apa sih yang Mas Imam amati perkembangan UMKM kita dari tahun ke tahun dan sampai di tahun ini yang pemerintah juga ngejot UMKM di masing-masing dinas, masing-masing kementerian tuh bisa dibilang kayak UMKM itu sebuah hal yang manis, seksi, sebuah hal yang seksi untuk dikerjakan bersama lah. Nah, itu pertanyaan abot nih gitu. Kalau ngelihat perkembangan UMKM di era sekarang ya sebenarnya kalau ngomong di pertumbuhan saya nggak tahu datanya pasti, tapi paling nggak saya bicara seperti inilah. Ini versi saya bahwa di periode ini saya bilang bukan rezim atau bukan apa, tapi di periode ini beberapa tahun ke belakang gitu pemerintah cukup concern ngembangke UMKM, cukup concern banyak sekali program yang diarahin ke sana, baik itu mulai dari hibah, baik itu mulai dari fasilitasi maupun pelatihan. Cukup banyak sekali dan istilahnya kayak UMKM itu dimanja janjinya di periode ini. Bantuan, fasilitasi, justru sebetulnya saya melihat janjinya dimanja teman-teman UMKM itu. Tapi ya nggak apa-apa, itu fasilitas pemerintah untuk memberdayakan agar si teman-teman UMKM ini agar lebih kuat lagi. Karena bagaimanapun UMKM ini kan penyokong lebih dari 60% ya kalau nggak salah, saya lupa datanya. Itu penyokong PDB kita, pendapatan domestik bruto kita. Jadi memang kontribusinya cukup tinggi. Di samping itu juga ekspor juga masih di angka sekitar 20-an kalau nggak salah. 20% menyumbang total ekspor gitu. Jadi memang ya ini pahlawan ekonomi gitu. Wajar ketika pemerintah memberikan perhatian yang lebih. Terus pertumbuhannya juga sekarang mulai anak-anak muda juga walaupun belum semuanya gitu, trennya juga anak-anak muda ini mulai pindah arah ya gitu ya. Mulai punya pandangan baru kalau habis lulus itu nggak harus kerja. Betul. Walaupun itu belum banyak ya, mungkin hanya sekian persen, tapi sudah bagus lah. Artinya sudah ada tren bahwa anak muda itu mulai usaha, baik itu mulai melalui startup maupun mulai melalui produk-produk yang konven gitu. Tapi keren juga loh. Saya dulu waktu masih mungkin SMA atau waktu saya dulu SMP, ya jadi pengusaha itu bukan hal yang di pikiran kita. Pasti mikirnya kayak ntar kerja di sini, ntar jadi pilot, polisi mungkin. Tapi di tahun-tahun sekarang mulai 2015
15-an mungkin ya Mas ya, 15-an sampai sekarang ini ya benar-benar dikejut banget sama pemerintah. UMKM apa ini? Nggak tahu gue mau spend baik Jadi memang benar-benar jadi perhatian lebih yang namanya UMKM itu sebuah hal yang seksi guys. Dan tadi kan kita bahas tentang keseluruhan ya Mas di Indonesia ya Mas. Kalau menurut Pak Simam sendiri nih, dinamika ataupun bukan dinamika sih, lebih tepatnya ekosistem UMKM yang ada di Jogja itu seperti apa Mas? Jogja ini sebetulnya cukup unik ya kalau ngomongkan UMKM itu. Justru ekonomi di Jogja itu bukan paling besar, tapi paling tidak sebagian besar ekonomi di Jogja itu ditopang oleh UMKM. Di sisi lain dengan wisatanya ya, wisata nanti impactnya juga ke UMKM ya gitu. Kenapa? Karena memang di Jogja ini, di IE terutama, industri gede bisa dihitung lah. Nggak sebanyak gitu kayak di kota-kota industrial dan ya. sebagainya. Memang konturnya atau karakternya memang di Jogja itu ya memang kotanya UKM. Setiap orang kalau mau nyari kerja bayarannya ya akeh gitu di Jogja. Terus betul. Apalagi sekarang kalau ngomong ke harga tanah, harga rumah mahal. Ya gimana mau beli rumah gitu ya dengan kalau ngandelin UMR. curhat. Gimana mau beli betul. UMR-nya sekian, kalau kita mau beli rumah ya kita harus kerja 100 tahun misalnya. Jadi memang ya alternatif dan sebuah solusi dari sana lah teman-teman. Akhirnya apapun sebetulnya di Jogja ini, saya bukan orang Jogja gitu ya, saya pendatang. Aslinya mana? Orang tua di Lampung, cuma kalau asli dari Jawa Timur semua gitu. Jawa Timur ya? Iya, Jawa Timur. Kancane dhewe. Pantes sering ngomong cok. Lau, cok. Ya, melihat Jogja, datang ke Jogja kayak gitu, ya saya merasa di sini ini ketika kita punya kemampuan sesuatu gitu, punya skill, apapun bisa dijual. Apapun bisa dijual. Asal teman-teman mau gitu. Apapun bisa dijual, mau skillnya pribadi atau skill karir dan sebagainya bisa dijual. Jadi Jogja itu sebuah tempat yang seksi untuk memulai bisnis. Ya betul. Semuanya bisa dijual soalnya. Jual angkringan laku, jual oleh-oleh laku. Jasa laku banget, apalagi ini prewedding. Nggak itu jamur, pokoknya orang dari luar Jogja kalau butuh foto video wedding nyana Jogja Mas kebanyakan. Gitu. Kebanyakan itu. Customer-nya dari Jakarta, dari mana? Mereka minta dari Jogja. Ini memang apanya? Apa kapasitas atau mungkin Jogja bisa, kalau orang-orang Jogja memberikan kualitas yang sama dengan tempat lain, katakanlah Jakarta, tapi dengan harga yang lebih rendah. Jadi sebuah pertimbangan kenapa banyak orang yang mengambil vendor itu dari Jogja. Hasilnya sama, kualitasnya sama, tapi bisa di press lah itu dia. Karena kita orang Jogja, kita serba pakai nggak apa-apa mbak. Tapi ya, bosku gitu, Jogja itu asik untuk teman-teman mau mulai usaha, teman yang mau kuliah juga, ya mau mulai aja kayak gitu. Dan membahas tentang Jogja asik buat usaha, tapi kan pasti ada ya Mas ya, pasti akan selalu ada tantangan di setiap daerah ya. Tak terkecuali Jogja itu sendiri. Kalau menurut Mas Imam nih, selaku pakar di bidang selaku pemerhati, selaku pengamat UMKM di Yogyakarta, ini seperti apa sih Mas Imam mengamati tentang tantangan dan juga peluang? Tentunya kalau ada peluang pasti ada tantangan. Iya. Kalau ngomong dari peluang dulu ya. Kalau ngomongin peluang, sebetulnya saat ini dengan tumbuhnya industri 4.0 gitu ya, itu cukup terbuka sekali bagi siapapun sebetulnya, bagi tidak harus teman-teman di Jogja ya, bagi UKM dimanapun sebetulnya itu peluang untuk menangkap pasar yang lebih gede lagi. Bayangkan saja penduduk kita sekitar 260 sekian ya, lebih dari separuhnya atau sekitar 143 juta itu sudah terkoneksi dengan internet. Bayangkan pasar kita segede itu, seluas itu. Nggak perlu nyari pasar di luar negeri. Janjiannya nek mau konsen garap itu wes nggak habis-habis gitu. Nah kalau tadi ngomong kayak tadi peluang ya, peluang. Apalagi kalau ngomongin Jogja masih di peluang. Jogja ini tingkat pertumbuhan wisatanya juga luar biasa. Mantul. Nah betul itu Mas Pak kan tahu betul, beliau di Tour and Travel kan tahu betul bahwa
pertumbuhan orang datang ke Jogja, berwisata di Jogja itu luar biasa, apalagi sekarang dengan bandara baru. Iya, bandara Dan baru Kulon yang langsung internasional ya, Ya, flightnya. langsung flightnya internasional. Dan itu peluang pasar bagi teman-teman para pelaku UMKM. Terus ngomong ke tantangan, nah ini sebenarnya ngomong ke tantangan, banyak sekali tantangan pelaku UMKM terutama di Jogja ya. Jogja. Itu mulai dari SDM yang agak lemah sebetulnya. Lemah dalam artian apa? Dalam artian apa ya? Fisik kah? Atau Bukan, dalam bukan. mental, atau Gimana daya ya saing? jelaskannya ya? Bisa jadi dari kalau kemampuan sih nggak diragukan lagi, kemampuan dalam membuat, tapi kemampuan dalam mengelola. dalam mengelolanya? Dalam mengelola itu masih minim ya? bukan minim, tapi masih perlu ditingkatkan. Perlu ditingkatkan lagi. Terus lagi dari sisi aspek modal, sebetulnya kalau ngomong ke modal jadi saiki pemerintah ngasih banyak sekali, tapi kan balik lagi orang ketika datang, banyak yang datang ke saya tuh rata-rata bilang butuh modal. Pasti masalahnya di modal ya? Modal, padahal sebenarnya ngomong ke modal ini gampang solusi ini. Apa? Moro neng bank Nilai duit? gitu pasti cair. Mas ra duwe jaminan iso diakali. Dia kali pakai apa? Oh gampang. BPKB atau next bikin ini ya. Kita bikin tips nyari model ya. Tanpa jaminan itu. Bisa diakali lah Pak, bisa diakali. Belum lagi teman-teman bisa bergerak kalau memang bisnisnya bagus bisa ke investor. Terus tantangan berikutnya adalah tadi apa? SDM, modal. Terus kemampuan untuk menguasai teknologi itu masih perlu ditingkatkan. Apalagi sebagian besar pelaku UMKM di Jogja ini adalah baby boomer kan. Iya. Nah itu memang inginnya ada tapi perlu diasah lebih inilah. Ya minimal tahu WhatsApp sama Instagram itu udah bagus. Terus ada lagi akses pasar. Jadi sebetulnya walaupun sekarang peluangnya banyak tapi belum begitu paham nih bagaimana sih sebetulnya mengakses pasar itu. Masih nerawang Dan ada kalanya pengetahuan tentang pasar tuh nggak diketahui secara utuh. Jadi ketika punya produk bagus masuk pasar ya rontok lagi. Kenapa? Nggak tahu siapa sing ngarep tuku gitu. Semua orang coba ditawari gitu. Padahal kan nggak semua orang butuh kan. Misal jualannya buku branding, jualannya ke anak SD ya. Nggak butuh anak SD kan gitu. Jadi coba ditawar ke ya akhirnya nggak ada pembelian dan yang terjadi adalah ya gak efektif gitu loh ya. Jadi kayak kita nyebarnya terlalu luas, nyebar jaringan terlalu luas. Terus dari sisi produk juga, walaupun sebetulnya kalau ngomongin kreativitas, ngomong apa Jogja nggak ada habisnya kan? Nggak ada habisnya, tapi memang untuk sektor UMKM ini banyak produk yang masih perlu di-develop dari mulai packagingnya, kualitasnya, standar-standarnya itu perlu yang ke arah branding ya Mas ya. Arah branding. Nah, itu tantangan bagi teman-teman pelaku UMKM. Peluangnya sangat terbuka lebar sekali. Jogja dengan bandara baru udah sekali take off landing itu bisa pesawat yang berbadan gede itu sekali bawa sekitar berapa ratus orang lebih, dan itu langsung dari luar negeri dan itu pasar yang sangat potensial. Iya. Terlebih di Pulau Progo itu habis darat bisa diambil dulu ke tempat wisata, ya. Pantai atau ke kebun teh. Ada kali biru, ada macam lah. Pada ke rumahnya Mas Imam, bantu. deket bandara, deket tengah. Sampai tengah sampai. Ada futol. Sampai dengan futol. Oke, tadi kan Mas Imam menjelaskan tentang tantangan dan juga peluang Mas. Tentunya di mana ada tantangan pasti ada peluang dan ada solusinya. Dan salah satu solusinya adalah kita melek tentang digital. Kita melek UMKM go digital. Kalau menurut Mas Imam dan juga mungkin solusinya bagaimana UMKM di Jakarta yang notabene didominasi oleh baby boomer yang 40 tahun ke atas itu bisa lebih melek digital supaya bisa menjadi UMKM yang go digital, go nasional dan mungkin go internasional. Prinsipnya teman-teman harus belajar. Nah ada yang tanya belajar nanti, saya itu banyak sekali komunitas yang mulai bergerak ke arah sana. Nah teman-teman belajar digital gimana sih? Teman-teman bisa datang ke Pusat Layanan Usaha Terpadu, bisa ke Plot, nanti di sana minta
kelas yang khusus tentang kelas digital nanti akan diajari. Nanti ketemu Mas Haki. Ada saya, ada Mas Haki kalau dari luar, ada teman-teman yang lain lah banyak. Atau juga sekarang Google juga sudah mulai respect terhadap UMKM, mereka punya program Gapura Digital, Women Wheel. Mantap. Nah itu juga bisa untuk sarana Belajar, untuk ya? belajar. Prinsipnya belajar deh. Kalau ngomong ke biaya caranya nanti expand ya dari proses belajar itulah teman-teman nanti bisa mendevelop kemampuan. Terus juga ada berbagai komunitas, contohnya Istikah Ilmu, Jogja Internet Marketing, Yogyakarta Lokal Guide, Yogyakarta Lokal Guide, dan macam-macam banyak sekali. Itu nggak habis-habisnya Ya, komunitas. banyak sekali komunitas atau fasilitas yang bisa untuk belajar tentang dunia digital, termasuk belajar di channel saya ya. Oh, konten promosi. Termasuk dengerin ini channel Sharing Sersan ini. Ya, ketik aja Imam Branding gitu, nanti Ketemu. muncul channel saya. Muncul paling atas pakai belangkon, pakai belangkon. berjenggot, berkumis, pakai kacamata. Siap. Klik, komen, like. Materinya juga banyak tentang subscribe. dunia digital. Jadi habis ini klik channelnya Mas Imam dan yang paling atas tuh ada Kongko Bisnis. Oh, ada Kongko Yang Bisnis. pertama itu ada saya juga. Ada ini ya, ada program baru. Kongko Bedanya Bisnis. Sharing Sersan dengan Kongko Bisnis untuk seri yang pertama itu cuma beda di kursinya aja. Jadi materi yang dibahas sama gitu. kita cuma beda posisi aja nih. Biar mudah ngeditnya. Yo, siap. Jangan lupa itu diklik juga Imam Branding buat teman-teman yang mau belajar, yang mau menambah ilmu tentang dunia branding khususnya dan dunia bisnis pada umumnya. Dan terakhir nih Mas, Ya. kita ada sesi Q&A. Boleh. Ada Q&A karena saya nggak hafal jadi saya baca. Q&A sopo sing takon? Aku tentang Pertanyaan sekondi. ya cuma milih antara ini sama ini. Oh, Terus boleh. nanti dijelasin sedikit aja. Boleh. Kayak ini, kayak talkshow-nya Deddy Corbuzier. Oh, Deddy Corbuzier, boleh. Mantan Najwa hitam putih. Boleh. Oke, karena masih Imam itu seorang vlogger, seorang entrepreneur. Jadi pertanyaannya nggak jauh-jauh tentang itu. Baik. Yang pertama, YouTube atau Instagram? YouTube atau Instagram? YouTube. Why? Kenapa? Karena YouTube dapat duit, Instagram Itu satu. Tapi bukan itunya, tapi gini. Kenapa YouTube? YouTube ini media yang cukup inilah ramah untuk kita pakai. Kita bisa nge-share apapun di sana gitu. Bisa visual aktualisasi diri di sana dan ruangnya luas. nggak terbatas menit ya? Nggak terbatas menit. Terus kayak yang kedua, kalau Instagram ini kan satu kalaupun video cukup terbatas kecuali di ini ya dipotong-potong, dipotong atau waktu live ya, video live. Instagram. Tapi ribet Mas kalau dipotong-potong di Instagram. Betul. Terus yang kedua ya kui mau neng YouTube kita bisa ya lah pendapatan satu. Betul, dapat Terus, AdSense. Nah, itu bukan jadi, tapi paling tidak di YouTube tuh saya bisa menjual diri saya. Jualan diri. Self branding. Yes. Self-branding. Ketika dengan itu banyak orang yang akhirnya kontak untuk kerjain beberapa project. Karena menurut penelitian, orang yang wajahnya pas-pasan itu jualannya di YouTube. Kalau yang ganteng-ganteng saya gitu maksud tuh. kalau ganteng-ganteng di Instagram. Jadi kalau artis nih kan, cowok nih artis ganteng, Dilan, Iqbal. Dia cuma foto selfie gini, upload Instagram, like-nya sejuta. Sedangkan yang pas-pasan gitu. upload di YouTube, bikin konten segala macam. Serius, seribu bodoh udah. gitu. Mono-mono. Jadi itulah bedanya antara jual diri di Facebook, di YouTube dengan di Instagram. Jadi Baik. buat para kaum yang pas-pasan, menengah ke atas lah kita. Itu jual dirinya di YouTube aja. Jadi kita nggak jual muka, kita jual ilmu, kita Jual ilmu, jual betul. sharing, kita jual pengalaman. Kalau di Instagram kan selfie, foto makanan, upload sejuta yang like. Gimana itu? Kayak cerita nih. Iya, nggak ngerti, dan saya pun beberapa akhir ini Instagram masih pakai, cuma sudah jarang upload. Apalagi kalau Facebook sudah tak uninstall. Serius? Sudah tak install, yang tak pakai masih fanspage-nya yang tak kelola. Karena buat jualan ya Mas? Iya, kalau di Facebook sini sudah tak uninstall. Ya tinggal media saya yang cukup aktif di YouTube. Oh, ada pertanyaan tambahan nih di luar dari Q&A. Kalau dalam bisnis kan pasti maksimal juga ini ya ngiklan di internet, di Instagram Ads dan YouTube Ads. Kalau untuk postnya sendiri nih Mas, kalau YouTube kan mungkin lebih banyak ke channel pribadi, segala macam. Tidak juga, ada beberapa teman juga
channelnya itu memang channel bisnisnya dia Banyak juga ya? banyak juga. Kalau untuk yang dipasarkan di online-nya itu di Instagram Ads-nya kan atau main di YouTube Ads? Kalau ad sebetulnya saya lebih aware terhadap di Google Ad. Google Ads ya, AdWords ya langsung. AdWords. AdWords. Iya sama, YouTube juga masuknya di AdWords nantinya. Lebih efektif atau Gini, kalau ngomong ke iklan AdWords tapi yang di Google, prinsipnya orang yang masuk ke Google tuh orang yang interestnya lebih tinggi. lebih tinggi, curiosity-nya lebih tinggi. Iya, jadi peluang terbelinya juga akan jauh lebih besar dibandingkan Di kita dengan Instagram ataupun sebenarnya iklan di YouTube sama mirip dengan di Instagram. Karena kita hanya akan nembak sesuai dengan kebiasaan si orang. Nah, kebiasaan orang itu ya akan dimunculkan ya orang-orang yang mempunyai kebiasaan interest yang sama tersebut. Ya, belum tentu orang tersebut butuh. Belum tentu betul. Tapi ya. kalau orang ngetik di Google, Pasti sudah pasti dia butuh. punya interest tersebut. Misal ada orang pengen beli alat pancing, Iya. pasti ketik Google. Iya. Alat pancing murah Jogja. Iya. Jadi closing-nya lebih mantap di Google. Kalau ngomong ke ad, saya akan lebih memilih AdWords tapi ad Google ya, tapi yang di Google-nya. Google. Karena di Google kan ada banyak nanti. Iya. Satu bisa di YouTube, satu nanti bisa di placement di website, Nempel-nempel di itu, website betul. Dan macam-macam. Ada yang pop up, Ada yang pop up juga. Aku tuh pernah mas dulu buka website, jadi ini websitenya, cuman iklannya tuh full segini. Tombol close-nya nggak kelihatan. Pop up itu ya. Pop up, ini close-nya yang mana ini? Iklannya ngono banget. Kerjanya kalau orang masang baliho full tutupin jalan. Nah, itu mirip dengan iklan yang di Instagram jadi Mirip dengan karakternya. Oke, yang kedua, branding atau marketing? Branding atau branding dong. Why? Kalau marketing itu satu tujuan mirip-mirip tujuannya, tapi kalau marketing lebih ke sales ya. Tapi kalau branding itu bagaimana mengkapitalisasi sales tadi menjadi repeat sama pasangan lah. Asik ya, biasa ya itu. Iyalah. Nggak terbantahkan sih itu. Apa sendiri, apa enak gitu loh dengan pasangan. Iya, pasangan yang resmi ya. Nyicil. Oke, itu nggak perlu dijawab ya. Buat apa traveling jauh-jauh tapi sendiri? Iya. Mending di rumah. juga gitu loh. Teman-teman kalau mau traveling belum punya pasangan gitu ya traveling aja gitu, nggak apa-apa. Tapi Cuma beda auranya. asik, kayak gitu kan, Lebih asik. Maksudnya tuh ada yang megangin kamera gitu. Satu itu, kedua ya ada teman ngobrol, ketiga ada temen yang diajak bicara, apalagi ya yang butuh orang-orang romantis ya. Kalau saya bukan romantis. Tapi apa mas? Branding bis atau? Hah? Bukan apa? Saya orangnya nggak romantis, tanya aja istri saya, romantisnya di mana aja. Oke, nanti kita bikin talk show baru. Sama Mengupas sisi romantisnya Mas Bima. Tapi memang Emil itu nggak membenarkan. Emang setuju 100% kalau travel lebih enak kalau sama pasangan, apalagi yang udah halal. Jadi buat yang belum halal segera dihalalkan. Halalkan dulu. Insya Allah. Oke, yang keempat mas, ngevlog atau nulis buku. Ngevlog atau nulis buku. Kalau saya Yang susah kan? Atau kalau boleh milih yang milih dua-duanya gitu loh. nggak bisa ya? Ya satu. Satu. Nulis ini bagi saya ya ini sebuah karya. Karya kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita alami itu bisa dituangkan di sini. Ngevlog pun ya itu juga hobi gitu. Hobi terus Karya juga ya. Karya juga sebetulnya. Kalau video kita banyak yang nonton terus akhirnya banyak yang mendapatkan manfaat dari sana, itu seneng banget saya. Mas, saya Berbagi manfaat. Japri gitu, Mas, saya butuh ini bikinin video dong, tak bikinin, terus dia belajar langsung dibuatkan mas. rata-rata kayak gitu. Iya. Ketika ada permintaan dan saya memang menguasai materi itu, buat ini menguasai ya, saya bikinkan. Tapi kalau memang belum menguasai, nanti dulu. Karena prinsipnya saya pengen berbagi apa yang saya bisa lakukan, Apa yang pernah dialami. Jadi Mas Imam ini kalau selesai bikin video, selesai bikin video di YouTube, di YouTube, pasti nyepam gitu. Dan yang paling awal itu kalimatnya, kemarin yang katanya mau belajar ini siapa ya? Udah saya buatkan nih. Jadi kemarin nih
Jadi itu bagian dari ini mas, bagian soft selling. Oh, for selling bukan. Itu bagian dari copywriting sebetulnya. Copywriting. Nah, teman-teman nanti belajar di channel saya bikin materi tentang copywriting. Sudah copywriting bisa dipakai di berbagai macam platform, termasuk juga di WhatsApp. Memang sebetulnya ketika paling sering mungkin copywriting di WhatsApp ya. Kalau saya, ya lebih banyak di WhatsApp, walaupun sekarang sudah mulai diarahkan ke email marketing. Mulai diarahkan ke email marketing. Mainnya email blasting atau? Iya, email blasting. Email blasting baru itu yang bisa saya kerjain gitu. Tapi manual atau tools? Pakai tools. Nah, cuma ya memang kesannya ya jadi spamming. Cuma bagi saya sendiri nyepam tuh ya bagian dari strategi. Bagian dari strategi juga. Bagian dari proses. Ya, asal gini saja sih. Spamnya itu ya harap blasting gitu, pastikan itu bermanfaat bagi si yang kita korban. Bagi si calon customer. Ya, pastikan itu bermanfaat. Nah, misalnya kita hanya blasting iklan yang langsung jual for sale kayak gitu, ya lama-lama pasti orang akan bosen juga. Yang kedua, kalau ngomong ke WA ya nanti blokir. Nah, ya spamming tuh bagi saya itu bagian dari strategi gitu loh. Yang penting yang harus dipastikan adalah ya nyepam gitu banget gitu. Ojo nyepam banget lah. Ojo nyepam sih nggak mutu gitu loh. Jadi kayak vlog semua. Caps lock semua, di bold lagi. Iya. Pastikan apa yang pengen teman-teman kirim itu bermanfaat bagi orang. Gitu. Tapi aja kalau saya. Yang dikirim apakah itu harus selalu yang dibutuhkan orang lain atau bisa jadi orang nggak butuh, tapi setelah dia baca jadi butuh. Nah, prinsipnya itu kalau saya, apa yang kita sebar itu bisa menjadi sesuatu yang dibutuhkan orang. Ada kemungkinan buat dibutuhkan. Betul, ada kemungkinan untuk dibutuhkan orang. Jarang sekali saya untuk nyepam yang langsung hard sell. Ada satu dua memang yang khusus, termasuk saya pas jualan buku langsung ini hard sell, langsung hard sell, tapi memang promo hari ini terbatas kayak gitu. Tak imbangi dengan copywriting yang bagus agar memang orang membaca ya ketika baca buku ini dapat manfaatnya kayak gitu loh. Nggak cuman transaksi jual beli aja, tapi ada bermanfaat. Selanjutnya, pertanyaan kelima, di SLR atau mirrorless? SLR atau mirrorless? Wah, iki aku review mirrorless soalnya pengennya mirrorless. Iya. Kenapa? Luwih simple, luwih kecil, luwih powerful. Dan bisa di flip ya mas? Bisa di flip ya. Saya pengen A6000 Sony itu aja lah. Kenapa nggak ini M3? Karena kan suka ngevlog, jadi bisa di. Iya. Dua-duanya bagus, tapi delok speknya gitu, delok review A6000 memang lebih padat ya gambarnya. Lebih padat sih. Sama dia bisa 60 fps. Yes, itu 60 fps dan low lag-nya bagus. Kalau Mas Imam waktu ngevlog itu kadang di flip gini atau enggak? Di flip. Nah, terus kalau misalnya nanti pakai A6000 kan nggak bisa di flip mas, mentok cuma gini doang. Ayah kan ono kabel, laptop adalah selesai tuh. M3 aja mas. M3 aja. Malah jualan ini. Boleh nanti. Kayak saya kamera Kopayu soalnya. Jual lah. Ini kameranya Mas Imam nih dijual dengan harga buka 3,5 juta aja, yang 200.000 buat saya. 3,5. Jadi bulan nego dijual ya. Jual. Nanti cek di channel Imam Branding. Oke, terakhir nih. Ini tokoh apa ya? Ini pengusaha papan atas di dunia. Pilihannya adalah Jeff Bezos atau Jack Ma, dan kenapa? Kedua-duanya nggak kenal. Nggak kenal. Oke, ganti pertanyaan. Nggak kenal. Kalau ngomong ke tokoh ya Rasulullah itu seorang bisnis dan apa nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai agama, nilai-nilai kemanusiaan sangat diajarkan sama beliau gitu. Nah, dengan baca sirah nabawinya gitu, sangat menginspirasi bagaimana kecil dia sudah berdagang, gembala, terus akhirnya nikah dengan seorang pedagang juga gitu ya, pedagang, terus akhirnya teruskan usaha istrinya dan sebagainya. Rasulullah seorang pedagang, seorang pengusaha sukses. Yes. Dan pasti selama Mas Imam berbisnis hingga sekarang pasti ada nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah dalam berdagang. Itu contohnya apa Mas? Yang paling sering deh, yang paling sering yang pasti kita harus fair, jujur.
Kalau memang produk kita jelek, klien komplain, ya kita harus ngasih solusi yang terbaik. Yang sampai produk sudah diterima klien, dia komplain, kita nggak ngasih solusi apa-apa. Kalau saya tawarkan solusi paling baik. Kalaupun sampai harusnya diganti produknya atau misalnya uangnya kembali full, ya kan kami kembalikan. Akan dikembalikan, Di refund. Oke, sekian bincang-bincang bersama Mas Imam Syafi'i selaku pakar lagi, selaku konsultan UMKM dan pelaku bisnis. Jadi semoga apa yang telah disampaikan Mas Imam, apa yang kita sharingkan tadi selama 1 jam, judulnya mungkin nanti saya ganti Mas. Apa? 1 jam bersama Imam Syafi'i. Tuh banget saya. 1 jam bersama Imam Syafi'i. Boleh. Jadi semoga bermanfaat. Yang belum punya bisnis semoga semakin tercerahkan lagi. Punya pandangan mau bisnis apa, mau usaha apa. Yang nggak mau berbisnis, maunya bekerja profesional, ya dapat jiwa entrepreneurship-nya. Karena jiwa entrepreneurship-nya itu nggak harus jadi pengusaha. Ada pekerja profesional tapi dia punya jiwa bisnis, itu lebih bagus daripada dia ya nggak ada nilai-nilai entrepreneurship-nya. Jadi semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe channel ini, dan nantinya kita akan ngobrolin lebih banyak lagi tentang konten yang lainnya dengan berbagai macam profesi, latar belakang, baik pengusaha, akademisi, politisi maupun caleg. Caleg apa aja kesini Mas Andi. Karena ada 4 teman di Jogja, nyalap semua, semuanya gitu? beda parpol. Beda parpol. Jos, mantap. Seperti itu, 1 jam bersama Imam Syafi'i dan bersama saya, Farhan Kudusan. Terima kasih telah menyimak obrolan kita, dan see you di seri season kedua. Kok season sih? Edisi kedua. See you di seri edisi kedua. bye. Thank you Mas Imam. Tak bisa. Kayak mata Nasya nanti.